Kenapa sekarang aku malah terjebak dengan Yoga setelah pernikahan ini? Sedangkan Aisyah, dia malah jadi dekat sama Raihan. Dan sekarang, aku juga harus urusin Pelangi. Setiap kali lihat wajahnya Pelangi, aku jadi kebayang wajah Aisyah dan Raihan. Aku juga kebayang wajah ibu yang dari dulu hanya mikirin Aisyah terus. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Santi, Aisyah sama sekali gak berusaha merebut apapun dari kamu. Kalau kamu marah, benci sama ibu, karena ibu gak mempertahankan kamu dari bapak kamu. Tolong, kamu jangan salahkan Aisyah, jangan benci sama Aisyah. Aku benci dengan sikap mereka. Aku jijik. Aku gak akan membiarkan mereka terus bahagia. Aku betul-betul kangen anak aku, Pelangi. Aku ingin sekali menggendongnya. Aku pengen memeluknya dan menciumnya. Raihan. Begini Aisyah, baru kali ini aku bertemu seseorang yang hatinya seperti malaikat. Maksud kamu apa, Raihan? Tadi aku dengar kamu habis membantu pemulung melahirkan di rumah sakit. Benar kan? Enggak kok. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kamu jangan merendah begitu Aisyah. Nggak banyak orang seperti kamu ini. Yang punya kepedulian tinggi, aku tahu jelas gak banyak. Kamu udah begitu mulia. Kamu tahu nggak? Tadi aku melihat seorang ibu melahirkan anaknya. Dan seketika aku jadi ingat Pelangi. Andai aku bisa bersama dia. Kalau udah omongin Pelangi pasti kamu nangis. Maaf Pak Rehan, Bu Aisyah, pemulung yang tadi melahirkan, melarikan diri Bu, dan bayinya ditinggal. Apa? Mari, ayo kita ke sana sekarang. Astagfirullahaladzim. Suster, kenapa ibunya meninggalkan bayi ini? Apa dia udah lama perginya? Sepertinya belum lama Bu, soalnya beberapa menit yang lalu saya sempat melihat sebelum bayi ditinggalkan sendirian. Ya udah, kamu jagain bayi ini. Saya akan kejar ibunya ya. Baik. Semoga dia belum jauh. Aisyah sebentar. Raihan, aku harus kejar ibu itu. Semoga dia belum jauh ya. Aisyah! Aisyah! Aku yakin, ibu itu pasti belum pergi terlalu jauh. Aku harus bisa menemukannya. Bu! Ya Allah, kemana ibu itu? Ibu! Ibu? Bu, tunggu Bu. Bu, tolong Bu, jangan pergi. Saya mohon. Ibu kenapa meninggalkan bayi ibu sendiri sih? Tapi saya nggak punya biaya untuk merawat anak saya. Ayah anak saya sudah meninggal. Buat makan aja susah. Apalagi ditambah anak saya, Bu. Ya Allah, Bu. Ibu tuh seharusnya beruntung karena ibu masih bisa bersama anak ibu. Saya terpisahkan dengan anak saya. Saya tidak bisa bertemu dengan dia. Bu, percaya sama saya. Allah pasti memberi jalan untuk memberi rezeki pada ibu. Ya. Kalau saya bisa memilih, saya akan bertahan dengan anak saya. Karena seorang anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Ya. Ma, itu kenapa, Ma? Hah? Sariawan. Lu serius masa sampai kayak begitu banget sih, Ma? Yuk kita ke dokter yuk. Enggak. Nggak usah ke dokter. Dia kan harus sarapan.
Oh oke kok. Yang penting bisa makan, bisa minum. Udah, nggak usah ke dokter. Bener. Duh, Mama kenapa sih kok bisa sampai kayak begini? Semua salah makan atau apa? Ya Yoga, Mama menderita banget. Tadi juga gosok gigi susah banget. Ini semua gara-gara ibunya Aisyah tuh. Ya, ibunya Aisyah itu udah nyumpahin Mama. Tapi Mama yakin ini bukan karena sumpahnya ibunya Aisyah, tapi karena ibunya Aisyah udah guna-guna Mama. Iya, karena dia sirik banget. Mama ketemu Bulan di mana? Kemarin waktu Mama bagi-bagikan sumbangan, Mama lihat ada tuh ibunya Aisyah di sana juga. Nggak mau kalah saing kali ya, makanya ikut-ikutan sumbangan. Orang miskin dapat uang dari mana? Pasti minta sama Aisyah. Aisyah minta sama kamu, ya kan? Aku aja lah Yoga. Kamu ngasih duit ke Aisyah kan? Ya. Lagi bete kayak gini, rasanya aku pengen banget siram Bu Indah. Enggak, aku nggak boleh bikin Yoga dan yang lain curiga kalau aku bukan Aisyah. Nanti rencana balas dendam aku ke Aisyah dan Rehan akan berantakan. Aku harus acting so sedih seperti Aisyah. Udahlah, Mama jangan asal nuduh lah, Ma. Yoga, kamu selalu saja bilang ke Mama kalau Mama tidak boleh menuduh Aisyah. Udah jelas, Mama begini tuh gara-gara dia. Tadinya kan Mama oke-oke aja. Ya gitu, apa hubungannya? Ya adalah hubungannya. Ya gimana bisa tiba-tiba Saryawan gara-gara? Udah ada pasti gara-gara ibunya dia. Enggak. Tuh kan, Ma. Udahlah, Ma jangan nyalain dia terus, kenapa sih? Yoga please, sekali-sekali kamu harus mendengarkan kata Mama. Aku denger tapi ini nggak masuk akal. Apa hubungannya sama Saryawan gitu loh? Jeng, lihat nih, lihat. Ya, Sasa. Jeng, sedih gak sih? Sedih ya? Sampai begini, aduh. Mestinya sekali-sekali Jeng tuh nyoba ketemu sama Wulan. Biar kena juga, kok selalu aja. Saya terus yang kena. Semua sendiri. Geli apa? Syah. Mas, aku nggak ngerti deh sama mama kamu. Aku tuh udah jadi istri kamu, tapi mama kamu belum bisa nerima ini. Dan dia selalu nyalahin aku atas apa yang terjadi. Ya aku minta maaf ya. Mama aku dari dulu nggak pernah sadar dan aku juga minta kamu untuk bisa maafin dia. Tanpa kamu minta, aku udah maafin kok. Hey, gimana kalau kita bermadu aja? Kita keluar negeri, atau kita keluar kota, atau kita ke pantai, kita ke gunung, sebulan. Selama sebulan kita akan berdua, sama Pelangi. Kita bertiga. Udah deh, hidup kita tenang, gak diganggu. Gimana? Yoga ngajak Aisyah bulan madu. Ngeselin banget sih. Bulan madu? Enggak, aku nggak mau habisin waktu aku sama Yoga. Aku kan nggak cinta sama dia. Hey, gimana? Mau nggak? Mas, aku rasa itu semua nggak perlu. Karena aku takut kalau misalkan kita pergi bulan madu berdua atau bertiga sama Pelangi, nanti yang ada mama kamu makin benci sama aku. Enggak. Udah, kamu tenang aja. Aku akan jamin mama aku nggak akan lebih benci sama kamu. Oke, pokoknya kita pergi aja. Aku bilang nggak usah ya nggak usah. Mana Aisyahnya belaga nolak lagi. Pasti
pasti biar Yoga makin ngejar-ngejar dia. Oke. Aisyah, kamu sebenarnya kenapa sih? Aku lihat belakangan kamu sering ketus sama aku. Nggak apa-apa kok, maaf ya. Aku lagi capek. Aku harap kamu ngerti ya. Aisyah, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong soal apa? Aku kan barusan bilang aku mau ngomong sama kamu, jangan cuek kayak gitu dong. Hello? Kamu yang mau ngomong sama aku, kamu yang punya keperluan sama aku, ya kamu harus ngikutin aku dong. Udah minta marah-marah lagi. Kamu tuh sekarang nyolot banget ya. Aku bilang aku mau ngomong sama kamu, jangan pergi. Gak usah pegang-pegang, ih. Itu, Sasha, kenapa berdarah? Bukan apa-apa. Aduh dulu. Sasha? Sasha, kamu kenapa sayang? Mama. Sasa, aduh dulu perut aku sakit banget. Sini. Duduk. Sah, kamu kenapa? Kandungan kamu ya? Kamu ini sih nggak hati-hati. Udah berapa kali kan mama bilang, kamu harus ngejagain kandungan kamu. Mama kok malah marah-marah sama aku sih? Ini aku lagi kesakitan banget, Mah. Lagi ini tuh gara-gara Aisyah. Perut aku jadi kepentok meja. Aisyah. Kurang ajar itu anak kampungan. Selalu aja bikin masalah. Aduh, Ma, aku gak kuat, Ma. Kamu keluarin darah sayang. Ayo cepetan kita ke rumah sakit. Tunggu. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada yang lihat kita. Aduh, iya, Ma. Ayo. Maafkan Ibu ya, Nak. Maafkan Ibu telah sempat meninggalkan kamu. Ya udah, suster, bawain ke ruang rawat ya. Mari. Aisyah, aku kagum sama yang kamu lakukan barusan. Sampai gak bisa ngomong apa-apa. Karena ternyata kamu berhasil membujuk dia. Aku ngelakuin ini semua karena aku gak bisa ambil Pelangi. Karena keadaan, aku harus pisah sama Pelangi. Makanya aku gak mau hal itu terjadi juga sama orang lain. Dan sebagai seorang ibu, aku merasa gagal. Aisyah, kamu gak boleh bicara seperti itu. Kamu sebagai ibu jelas tidak gagal. Kamu sudah menunjukkan kasih sayang seorang ibu. Yang kamu lakukan itu sangat luar biasa, Aisyah. Bayangkan saja, membujuk pemulung itu tidak mudah untukmu. Tapi ternyata kamu tidak menyerah. Aku sangat mengerti bahwa setiap hari yang kamu pikirkan hanya Pelangi anakmu itu. Kekuatanmu sebagai seorang ibu sudah kamu tunjukkan. Contohnya barusan. Oke. Aku akan ikutin cara kamu. Dan ya, aku akan gak gegabah lagi yoga dan gak menyerang lagi yoga kayak kemarin. Baik, janji. Yang kau sebutkan ini aku ingat baik-baik. Tapi kalau sampai kau lari dari kesepakatan, aku tidak akan tinggal diam. Kamu tenang aja, itu gak akan terjadi. Jadi bagaimana dok kandungan anak saya? Semuanya baik-baik aja kan? Kandungan Ibu Sasha cukup lemah.
Ibu Syasha harus benar-benar jaga kandungannya. Kalau enggak nanti akibatnya bisa fatal. Oke dok, terima kasih. Kamu ingat ya Syah, kamu harus bisa jaga baik-baik kandungan kamu. Dan jangan sampai hal seperti ini terulang lagi. Kamu ngerti kan? Kamu harus ingat ya Syah, anak di dalam kandungan kamu itu adalah aset terbesar untuk kita. Ini adalah jalan untuk kita untuk mendapatkan semua hartanya Yoga. Tapi bila waktunya sudah tepat, jadi jangan sampai ada apa-apa sama dia. Ya, dan satu lagi, jangan sampai Yoga dan semua keluarganya mengetahui kalau kamu hamil. Karena yang ada, kita akan di depan dan diusir keluar dari rumahnya Yoga. Dan kita tidak akan mendapatkan sepeser pun hartanya. Mama nggak ingin hal itu terjadi ya Syasha, kamu harus ingat itu. Iya, Ma. Aku janji aku akan berusaha untuk jaga kandungan ini dengan baik. Apa? Sasha hamil? Sasha? Kamu hamil? Ngapain kamu di sini? Harusnya aku yang tanya, kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu di sini untuk tes kehamilannya ya? Jangan-jangan? Kalau emang iya kenapa? Apa urusannya sama kamu? Sasha, itu anak kita Sasha. Kamu lupa? Gak usah GR, Dendra. Ini tuh bukan anak kamu. Terus anak siapa? Yoga. Hah, semua tahu kok di sini Yoga tuh gak mencintai kamu. Dia gak mungkin bisa menghamili kamu. Ini tuh anaknya Yoga, bukan anak kamu. Jadi kamu gak usah GR ya. Heh, Hendra, apa-apaan sih kamu itu? Ini anaknya Yoga, bukan anak kamu. Kamu jangan asal sembarangan ngomong kamu ya. Awas kamu, kalau sampai kamu macam-macam, kamu bakal menyesal. Aisyah, kita pergi. Kamu boleh terus menghindar, Syah. Tapi aku juga akan terus cari tahu. Rian, saya dengar banyak banget pihak sekarang tuh yang nggak suka dengan kita kerjasama. Banyak yang mau menggagalkan proyek kita. Dan saya juga dengar banyak dari mereka yang kemungkinan pakai kekerasan. Jadi saya minta kamu hati-hati ya. Ya. Yang kamu katakan memang betul, Yoga. Tapi aku pikir para lawan pasti akan melakukan sesuatu yang mungkin lebih gila lagi. Jadi kita harus hati-hati. Tapi sejauh ini semua baik-baik saja kan? Maaf Pak, apa benar Bapak anaknya Pak Halim? Bukan, dia anaknya Pak Halim. Saya, Pak. Maksud saya, anaknya Bu Dewi dan Pak Halim kan? Aku pikir Bapak sudah salah orang dan mungkin ada orang yang mirip denganku. Maaf kalau aku harus pergi sekarang karena ada perlu. Ayo, Yoga, kita pergi. Yoga, aku sangat berharap kerjasama kita ini bisa berhasil dengan baik. Oh ya, gue mau nanya tadi ada orang itu bilang kalau ayah kamu namanya Halim. Bener gak sih? Soalnya kan
Dia bilang juga ibu kamu Dewi, dan itu benar kan? Salim, bukan Halim. Ya itu memang mirip, tapi beda. Ayo kita pergi. Siapa mereka? Jangan-jangan mereka mau ngacauin kerjaan kita kali. Kami minta batalin kerjasama kalian berdua. Proyek itu nggak boleh berjalan. Oh, jadi ada orang yang ngirim kalian untuk ngancam kita? Kalian berani melawan kita? Ada. Yoga! 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 Yoga, bertahanlah! Yoga! Keterlaluan! Yoga! Yoga, ayo bangun, Yoga! Kita pergi, ayo! Suster! 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 Dokter! Cepat! Kau bertahanlah, bertahanlah. Dokter, tolong teman saya ini, dokter. Dia mengalami luka di perutnya, dokter. Tolong berikan yang terbaik untuk dia, dokter. Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ayo, jalan. Lakukan apapun untuk keselamatannya, dokter. Ya Allah, tiada henti-hentinya hamba memohon kepadamu ya Allah. Pertemukanlah dan satukanlah hamba dengan anak hamba ya Allah. Hamba sangat merindukan dia. Hamba ingin kembali bisa memeluk anak hamba. Hanya kebesaran-Mu yang bisa membantu hamba ya Allah. Dengarkanlah doa hamba. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya dengan ini, aku bisa mengobati kangen sama Pelangi. Pelangi, andaikan kamu sama Mama di sini sayang. Mama berharap Mama bisa gendong kamu. Mama bisa cium kamu. Mama kangen kamu, Nak. Ashanti, jangan-jangan terjadi sesuatu sama Pelangi. Assalamualaikum, Mbak Shanti. Hai Aisyah, kamu masih kangen kan sama Pelangi? Pelangi anak aku. Kamu kangen kan? Dan kamu nggak bisa peluk, terus cium dia kayak gini. Muah. Pelangi anakku. Pelangi itu lebih nyaman sama aku. Dia udah anggap aku sebagai ibunya. Enggak, Shanti. Aku ibunya. Enggak. Kamu itu ibu yang nggak becus buat Pelangi. Bahkan kayaknya Pelangi udah lupa deh sama kamu. Dia udah lupa sama ibunya. Enggak, Shanti. Aku mohon, aku mau ketemu sama Pelangi sebentar aja. Oke, aku akan bawa Pelangi ke kamu. Tapi kamu harus bawa ibu. Oke? Ibu?
Tapi kenapa aku harus bawa ibu? Oh, udah deh, gak usah banyak tanya. Pokoknya kamu bawa aja. Kalau kamu mau ketemu Pelangi, kamu harus ikutin kata-kata aku. Iya, aku akan bawa ibu ya. Oke, aku akan bawa Pelangi ke kamu. 1 jam lagi kita ketemuan ya di jembatan Jalan Tunas. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mendengar doaku. Memang aku benci pada Yoga dan keluarganya. Tapi sungguh aku tidak mau dia celaka seperti ini karena menolong aku. Tapi kenapa semua ini terjadi? Sebenarnya mereka itu siapa? Kenapa mereka tidak ingin aku kerjasama dengan Yoga? Jangan-jangan suruhan Indah. Bisa saja. Oh, Aisyah, aku harus bilang apa tentang keadaan Yoga pada Aisyah? Karena bagaimanapun, Aisyah masih mencintai Yoga. Suster? Apa melihat Aisyah? Sepertinya tadi Bu Aisyah buru-buru pergi, Pak. Oke. Miss, Pak. Aisyah buru-buru pergi. Pergi kemana dia? Dokter, ya, maaf, bagaimana teman saya? Kondisi pasien sedang kritis. Pasien banyak kehilangan darah. Dan saat ini, pasien sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi Pak, di rumah sakit ini tinggal 1 kantong saja Pak. Dan kami butuh 2 kantong. Golongan darahnya apa, Dok? Golongan darah pasien A+. Golongan darah Yoga sama dengan aku. Apakah aku harus mendonorkan darahku untuk dia? Anak dari perempuan yang sudah menghancurkan hidup Mama dan aku. Tapi Yoga sudah menolongku. Dokter, silakan ambil darah saya. Karena itu golongan darah kami sama, jadi bisa diberikan. Baik Pak, kalau begitu saya akan cek kondisi Pak Rehan. Bagaimana Pak? Ya, baik. Oke. Tumben-tumbenan ya, Asanti mau ketemu sama kamu, sama ibu juga di sini. Ini tempat kan sepi banget, ada apa ya? Bu, Ashanti bilang kalau aku mau ketemu Pelangi aku harus kesini. Dan semoga aja Ashanti nggak bohong ya, dan aku bisa ketemu sama Pelangi. Oh, rupanya kalian udah nunggu aku di sini ya. Ashanti, akhirnya kamu datang juga. Ashanti, biarin aku gendong Pelangi ya, sebentar aja. Boleh, aku nggak akan larang kamu. Tapi kamu harus bisa ambil dia. Ashanti, aku mohon jangan sakitin Pelangi. Ashanti, aku mohon. Ibu mohon jangan lakukan itu, Nak. Tolong kasih Pelangi ke Aisyah. Ibu mohon, Nak. Mohon. Ya Allah, Pelangi! Pelangi! Kenapa? Kalian kaget? Kalian pikir aku buang Pelangi? Aduh, jangan bodoh deh. Kalian tuh mau aja ya dibohongin. Ashanti, aku mohon. Aku mau ketemu sama Pelangi. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf, tapi jangan sakitin anak aku, Ashanti. Aku mohon. Jangan ngimpi. Aku nggak akan biarin kamu sedikit pun ketemu sama Pelangi. Ashanti, aku mohon. Ashanti, jangan pisahin aku sama anak aku. Aku mohon. Ashanti. Ya Allah! Kenapa sih kamu tega banget ngelakuin itu sama saudara kembar kamu? Untuk apa aku peduli sama dia? Kalau aku benci sama dia, semua ini karena ibu. Gara-gara ibu, semua ini gara-gara ibu. Bu, ibu yang biarin aku benci sama Aisyah. Karena ibu cuma menganggap Aisyah sebagai anak ibu. Aku nggak pernah dianggap. Kamu jangan berpikir seperti itu, Asanti. Kamu itu anak ibu juga. Ibu sayang sama kamu. Ibu sayang sama kalian berdua. Kalau ibu sayang sama aku, ibu tunjukin. Ibu lebih milih aku atau Aisyah? Ashanti!
Kamu ngapain sih? Kamu membahayakan diri kamu. Apa yang kamu lakukan? Santi, kenapa kamu lakukan ini, nak? Sekarang ibu lihat. Ibu pilih mana? Aku atau Aisyah? Udah Bu, Ibu selamatin aja Santi. Aku gak apa-apa Bu, Ibu selamatin dia. Cepetan Bu, cepetan. Aisyah, ya Allah, kamu apa-apa kan? Ayah benar. Ibu memang benar-benar gak peduli sama aku. Bahkan di saat seperti ini, Ibu lebih mementingkan Aisyah daripada aku. Ibu hanya sayang Aisyah. Ibu gak sayang aku. Aku benci sama ibu. Aku benci sama mereka. Santi, ibu bantuin kamu ya. Udah, biarin aku naik sendiri. Gak usah sok perhatian sama aku. Aku udah tahu. Urus aja tuh anak ibu si Aisyah. Ibu cuma perhatiin dia kan. Ibu gak pernah perhatiin aku. Apa kamu ngomong begitu, Santi? Kamu tuh gak tahu, ibu tuh benar-benar sayang juga sama kamu. Ibu sayang sekali sama kamu. Ibu sangat menyayangi kamu. Dari dulu dia gak pernah berhenti untuk memikirkan kamu. Enggak, kalian semua bohong. Kalian gak sayang sama aku. Enggak, Yanti, ini semua gak bohong. Aku mohon. Di mana anak aku? Aku mau ketemu sama dia. Diam kamu, Aisyah. Kamu itu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu udah kamu rebut. Cinta Raihan, semuanya kamu ambil. Ya Allah, Santi, kamu jangan ngomong seperti itu. Itu gak benar. Ibu sayang sama kamu. Ibu gak pernah buang kamu. Aisyah, lihat aja. Aku akan buat Pelangi merasakan seperti apa yang aku rasakan. Bahkan, dia gak akan mendapatkan kasih sayang seorang ibu sama seperti aku. Yanti, aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Jangan lampiasin semuanya kepada Pelangi. Aku mohon. Santi, ibu benar-benar minta maaf sama kamu. Kalau tadi ibu harus tolong Aisyah, bukan berarti ibu tuh gak sayang sama kamu. Ibu gak perhatian sama kamu. Tapi Aisyah itu lebih lemah dari kamu. Ibu tahu kamu itu masih bisa kuat, kamu masih bisa bertahan. Dan ibu mohon sama kamu, tolong kamu jangan libatkan Pelangi. Pelangi itu masih kecil dan dia gak tahu apa-apa soal ini. Cukup! Kamu dengar apapun dari kalian. Kejadian tadi udah ngebuktiin kalau ibu tuh cuma peduli sama Aisyah. Shanti, aku mohon. Aku minta maaf sama kamu. Aku mohon. Percuma Aisyah, percuma kamu memohon. Aku gak akan kabulin permintaan kamu. Karena kamu udah merebut semuanya dari aku. Kasih sayang, cinta, semuanya kamu rebut dari aku. Dan aku akan membalas kamu. Tunggu Aisyah. Ya Allah! Bu, Santi kenapa jadi seperti itu sih? Aku gak tahu, Bu. Ibu yang sabar ya. Kamu juga, Naya, kamu yang sabar ya. Telepon. Siapa ya? Assalamualaikum. Yo. Apa? Yoga kecelakaan nang rumah sakit. Oh, ya. Matur nggih. Ya, monggo. Walah, Yoga. Kowe iki cobaanmu akeh men yo. Indah. Dah. Hai. Mbak Yu, ngasih teriak-teriak penopo. Indah, kowe iki dipanggil bengok-bengok kok lama banget toh. Aku nih abis pakai obat. Ada apa teriak-teriak? Aduh, pening makin pedih nih. Nah. Yoga kecelakaan saiki nang rumah sakit. Ditusuk wong. Hah? Yoga? Iya. Terus lah kurang ngerti. Kita kesana ya. Saiki ajak Sasha. Yuk. Mbak Yu, Sasha udah pasti pergi. Gak ada di rumah. Ya kemana? Aduh, aku nggak tahu. Terus mamanya juga pergi. Gak tahu juga kemana. Piye tuh bojone kok ora ono. Oh, ajak Aisyah wae. Aisyah tuh bojone. Mbak Yu, Aisyah juga pergi. Yo, Pelangi dititip di
Si Mina pasti pergi tuh Aisyah. Lois, sekarang kita ke sana. Ayo, secepatnya. Bayu, aku malu loh. Mulut begini ketemu orang banyak di rumah sakit sama dokter juga malu ya. Udahlah Bayu aja. Tidak apa-apa. Adikku, kue ki cantik kok. Tenang. Bayu, Cantik, tetap cantik. Aku nggak boleh banyak kena angin. Aduh, Enggak boleh. Ayu tenang. Bayu, Aku malu siap, loh, siap. Bayu. Tetep, Ayu, Aduh, tenang. Aku di mana? Syukurlah Pak Yoga sudah sadar. Sekarang Bapak ada di rumah sakitnya Pak Rehan. Rumah sakitnya Pak Rehan. Iya, Bapak juga tadi sempat kehilangan banyak darah akibat luka tusukan Pak. Tapi Alhamdulillah Pak Rehan sudah mendonorkan darahnya untuk Bapak. Rehan yang udah donorin darah buat saya. Iya, Dia di mana? Saya mau ketemu sama dia. sebentar ya Pak ya. Oke, catatan ini kamu salin di komputer supaya tidak hilang ya. Dan Pak Rehan? aku tidak mau. Pak Yoga sudah sadarkan diri dan ingin bertemu dengan Bapak. Oke, aku temui dia. Oke, aku temui pasien dulu ya. Yoga, syukur kamu sudah sadar. Rehan, terima kasih ya. Terima kasih lu udah nyelamatin gue, lu udah donorin darah juga buat gue. Terima kasih banget. Kamu jangan bicara begini, Yoga. Kamu celaka begini juga karena menyelamatkan aku kan? Jadi kamu nggak perlu berterima kasih. Masa aku tidak menyelamatkan kamu juga? Oh ya, proyek kita itu mumpung saya lagi masih di sini, kamu bisa tolong handle dulu kan? Tapi tadi kata dokter, besok kamu sudah boleh pulang. Oh, alhamdulillah. Syukurlah kalau besok saya udah bisa langsung pulang. Karena banyak banget urusan kan, banyak banget kerjaan kita dan ya saya juga nggak tenang juga kalau di rumah sakit lama-lama. Tenang, masalah pekerjaan beres. Yang penting kamu banyak istirahat, ya? Apa? Makasih ya sekali lagi. Santai. Yoga, aduh, anak mama kamu nggak apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa, Ma. Tadi dokter juga bilang kalau besok aku udah bisa langsung pulang. Maaf, mulut ibu itu kenapa ya? Sariawan. Iya. Kurangi bicara. Shh, kalau perlu diam. Yoga, ini orang kayaknya kurang ajar banget ya. Kamu jadi orang jangan kurang ajar ya? Hah? Mama. Ini ngeledek, dia mau ngeledek. Ma, ini bukan ngeledek. Udah lah, jangan marah-marah kenapa sih? Justru harus terima kasih sama dia. Dia tadi udah ngedonorin darah buat aku. Walah, loh, jadi deh golongan darahnya sama toh. Aduh, terima kasih banyak ya Nak Rehan, terima kasih loh. Ya, wis nolongin. Kok bisa ya golongan darahnya sama Yoga? Tapi ini cuma kebetulan aja. Memangnya di dunia ini yang golongan darah sama cuma satu? Enggak, banyak lah. Lagian kan jelas-jelas Rehan ini bukan anaknya Dewi. Ngapain juga mesti aku pusingin? Maaf, aku masih ingin menemani kalian. Tapi karena masih banyak pekerjaan, aku harus pergi. Maaf semuanya. Makasih ya. Makasih sekali ya. Aisyah, kamu kelihatan sedih. Ada masalah? Rehan gak perlu tahu soal kejadian dengan Ashanti barusan. Aku takut akan mempertajam masalah antara Rehan dan Ashanti juga. Dan aku takut pelangi jadi imbasnya. Aku gak apa-apa, Rehan. Oh ya, tadi aku mencari-cari kamu, Aisyah. Ada apa? Aku ingin memberi kabar bahwa Yoga sedang dirawat di sini. Apa? Mas Yoga dirawat di rumah sakit ini? Tenang, Aisyah. Ya, jadi tadi itu kami sedang diserang oleh orang-orang yang tidak kami kenal dan Yoga tiba-tiba menghadang orang yang membawa pisau dan dia terkena. Apa Mas Yoga baik-baik aja, Rehan? Kamu tenang dulu. Tapi sebaiknya kamu jangan melihat dia dulu karena Yoga bersama Bu Indah. Rehan, tapi aku gak akan tenang sebelum lihat dia. Kok kalian cuma datang berdua? Aisyah mana?
Jangan nanyain yang nggak ada. Nanyain aja. Mama kek, bude kamu kek. Udah kelihatan kan kalau Aisyah itu nggak perhatian sama kamu, ya? Lah iya Yoga, kamu itu punya istri 2, kok dua-duanya nggak bisa dicari kalau lagi penting begini. Mau ditelepon nggak bisa, mau diajak ke sini nggak bisa. Keluyuran semuanya. Sebenarnya apa sih yang disembunyiin Aisyah ini? Aku ngerasa Aisyah tuh beda sama Aisyah yang dulu. Ayo, wes ayo. Aduh. Aduh, Mbak Yu, nggak usah digere-gere. Nanti orang lihat seakan-akan aku nih hewan. Yo, udahlah, ayo bilangin. Lah, orang iso. Tak bilangin kok ya. Mumpung di rumah sakit sekarang periksa ke dokter. Kamu lihat itu bibir kamu jededer, full sariawan. Obatku itu nggak mempan, harus diperiksa. Ayo. Enggak. Janjinya kita kesini mau besuk yoga. Bukan mau ke dokter urusan mulut indah. Yo, udah. Yuk kita pulang. Pokoknya mau cantik. Mau toh? Kembali cantik? Ayo wis. Ayo, liatin orang malu boy. Aduh. Sepertinya penyakit sariawan ibu ini cukup serius. Dan ini tanda penyakit yang juga serius, Bu. Sariawan seperti ini bisa saja kanker. Kanker? Ngaco nih dokter. Lah, coba diperiksa lagi. Tidak mungkin kalau kanker, Dok. Coba dilihat laporannya. Mbak Yu, udah. Udah Indah bilang nggak usah kesini. Udah, ayo. Enggak. Dok, apa ada kemungkinan lain? Memang ada, tapi bukan dari sisi medis. Saya sendiri sebagai dokter percaya nggak percaya dengan kejadian itu. Dulu ada tetangga saya sakit sariawan seperti ibu. Sampai-sampai mulutnya bengkak sampai ke gusi. Terus maksudnya dia tuh dok? Sepertinya dia kena azab. Hah? Azab? Karena saya lakukan periksa secara menyeluruh tidak ada sakit apapun. Bahkan tetangga saya itu sampai meninggal karena sariawan parah yang dialaminya itu mengalami infeksi. Udah. Kok ini ada dosa apa sih? Dosa sama siapa? Apa sama ibunya saya? Oh yuk nih. Apa sih? Dokter, ini sebenarnya dokter sungguhan apa dukun sih? Saya kan cuma cerita. Saya sendiri percaya nggak percaya, tapi bagaimana? Ini kenyataan. Tapi ini cuma sariawan, ya? Nggak ada hubungan sama kanker tuh nggak ada. Ini cuma sariawan. Sebentar Ibu, saya bikin obat. Nah, ya. Ini resepnya Bu ya, silakan ditebus. Makasih ya dok. Saya orang marah terus. Kasih sosial ini. Mas Yoga, kasihan sekali kamu. Keadaan seperti ini kamu sendirian. Gak ada yang merawat dan menjaga kamu. Asyati pun gak ada di sini. Pasti dia sengaja. Karena dia menikahi kamu hanya karena dendam. Maafin aku Mas Yoga. Aku gak bisa mencegah Ashanti. Maafin aku karena membuat kamu menikahi dia. Aisyah. Aisyah, ada yang aneh sama perawat itu. Dia siapa ya? Aisyah. Iya Pak.
Sus, tadi kamu yang di kamar saya. Iya, betul Pak. Ada apa ya Pak? Pak, Bapak sebaiknya kembali ke kamar dan istirahat ya Pak. Ya udah, makasih ya. Alhamdulillah, suster itu mau bantu aku. Mas Yoga gak boleh lihat aku di sini. Tuh, ya ampun Mbak Yu, akhirnya sariawannya sudah sembuhan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengangkat sakit sariawanku. Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih. Udah sembuh? Tambah cantik lah. Iya, tau gak Yosi, masa kemarin Mama sama Bude ke dokter. Dokter bilangnya, masa Mama kena azab? Apa tuh dokter? Dokter apa dukun? Oh ya, Ma? Dokternya bilang kayak gitu? Wow, berani banget ya. Lah yo, maksudnya kan itu jaga-jaga wae. Lo siapa tahu kamu sembuh gara-gara obat dari dokter itu ya toh? Udahlah Mbak Yu, pokoknya Indah bukan kena azab karena sumpahnya Wulan. Ini cuman sariawan biasa. Lihat, buktinya sembuh kan? Tuh, cepat lagi sembuhnya. Cuman emang kebetulan kenanya terlalu hebat aja. Ya udahlah Ma, yang penting sekarang Mama udah sembuh. Oh ya, bukannya hari ini Yoga udah boleh pulang dari rumah sakit ya? Ya, aku kemarin gak sempat ke rumah sakit. Biasalah Mas Wahyu, dia ketemu kliennya, terus kliennya bawa istri. Ya mau gak mau keikut lah Bude. Yosi udah gak apa-apa ya. Mbak Yu gak apa-apa kan? Gak apa. Namanya juga istri. Memang istri yang benar itu harus selalu ngedampingin suami. Udah tenang aja, masalah Yoga Sasa udah jemput. Oh, udah dijemput sama Sasha? Bagus lah. Beres. Wes dandan sing cantik. Lanjut. Gak, aku seneng banget deh kamu hari ini udah pulang dari rumah sakit. Maaf ya Gak, kemarin-kemarin aku gak jenguk kamu di rumah sakit. Soalnya aku juga gak enak badan. Tapi kan seenggaknya hari ini aku jemput kamu. Ya gak kayak istri kedua kamu lah. Jemput enggak, nemenin di rumah sakit juga enggak. Gak, jangan-jangan dia gak peduli lagi sama kamu. Yoga, itu benar sekali. Aisyah tuh udah gak peduli lagi sama kamu. Katanya dia cinta sama kamu. Buktinya basa-basi enggak, nengok enggak, datang enggak, apa kek atau gimana kek. Ini kan sama sekali enggak. Iya Gak, jangan-jangan bener lagi apa kata Sasha. Kalau dia itu udah gak peduli lagi sama kamu, ya kan Ma? Udahlah, kalian jangan manas-manasin aku. Ya mungkin aja Aisyah, mungkin dia juga sakit. Yaudah, mau ke kamarnya dia. Yoga tuh bener-bener keterlaluan ya. Aku loh yang jemput dia dari rumah sakit. Pulang-pulang kok malah ke kamarnya Aisyah. Nyebelin. Syah, udah deh lu tenang aja ya. Lu inget kan dulu gua ngomong apa? Lo harus jadi batu. Ya. Kok malah disuruh jadi batu? Nah, udah deh, itu mau aku sama Sasha. Aisyah. Mas Yoga, aku masuk rumah sakit, kenapa kamu nggak jengukin aku? Apa kamu sakit juga? Nah kemarin Sasha juga bilang dia juga sakit. siapa juga yang sakit? Aku itu malas Yoga. Mas, kemarin aku udah mau berangkat. Tapi tiba-tiba kepala aku tuh pusing banget. Aku sampai gak bisa jalan. Terus kepala aku juga berat banget. Pas aku mau berangkat, jadi gak jadi deh. Oh, tapi sekarang kamu gak apa-apa? Alhamdulillah Mas, sekarang udah baikan. Ya udah, kamu tidur dulu ya. Istirahat. Oh ya, Syah. Kamu bisa bikinin bubur buat aku nggak?
bubur di rumah sakit nggak enak banget. Kangen sama bubur kamu. Ya. Ih, emangnya aku pembantu apa? Masa bubur aja harus aku yang bikinin? Kenapa nggak nyuruh Bu Minah aja? Kalau Aisyah sih pasrah-pasrah aja disuruh. Aku sih ogah. Aduh, gimana ya? Aku tuh udah janjian sama ibu buat nganterin Pelangi ke ibu. Katanya ibu mau ketemu sama Pelangi. Kan kasihan kalau ibu nunggu lama. Jadi buburnya dibikin Minah aja ya? Kan sama aja bubur. Oh, ya udah kalau gitu nggak apalah, buburnya nanti aja. Kamu hati-hati di jalan ya. Salam juga buat ibu. Aku tahu ibu sampai sekarang kan nggak restuin hubungan kita. Tapi ya, aku mau nunjukin ke dia kalau sekarang aku benar-benar mau bahagiain kamu sama Pelangi. Ya, hati-hati ya.